Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saat ini kembali lagi kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mempersiapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, kesetiaan-Mu. Terima kasih saat ini Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan bahwa kita semua diminta untuk tampil menjadi teladan-teladan dalam banyak hal, mulai dari perbuatan hingga iman. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk terus berusaha menjadi teladan dalam banyak hal. Nah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan ini yang terambil di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Bunyinya, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jadilah teladan. Di sini ada 3 poin penting yang akan kita bahas bersama-sama. Poin yang pertama adalah menjadi teladan dalam perkataan. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang berkuasa dan memberkati orang. Efesus 2 ayat 29, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya peroleh kasih karunia." Setiap perkataan yang kita ucapkan, entah positif atau negatif, berdampak bagi kehidupan orang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap perkataan memberi buah kepada kita. Sebab itu, penting bagi kita untuk berkata-kata seperti yang firman Tuhan katakan mengenai kita atau mengenai apapun. Memperkatakan firman Tuhan akan membentuk kehidupan kita dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius yang masih muda dalam pelayanannya. Tetapi namun Paulus mengingatkan Timotius untuk menjadi teladan baik dalam tingkah laku, perkataan dan berbagai macam hal. Nah, berulang kali Yesus mengingatkan kita untuk meneladani Dia. Itu artinya sangatlah penting bagi kita untuk menganggap serius hal itu. Begitu penting bagi kita dalam setiap perkataan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Karena dengan menjadi teladan, kita tidak akan dipandang remeh, sekalipun masih muda. Namun, jika kata-kata dewasa, sikapnya lemah, lembut, punya prinsip hidup yang baik, pasti akan dihargai dan tidak akan dipandang remeh hanya karena umurnya masih muda. Menjadi teladan adalah perintah. Kata jadilah teladan ini ditulis dalam bentuk perintah karena memakai bentuk kata kerja yang mau atau tidak mau harus dilakukan dengan indikasi waktu sekarang. Baik dalam perkataan dan tingkah laku, kita harus yang berbobot. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Efesus 4 ayat 29, Efesus 5 ayat 4. Kedua bagian firman Tuhan ini berbicara soal bagaimana menggunakan kata-kata yang baik, yang memberkati. Dan mari kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi, yaitu Matius 7 ayat 12. Ayat ini menunjukkan bahwa standar yang kita pakai dalam menilai atau bertindak kepada orang lain akan dipakai kepada kita, dan bila kita memahami kebenaran ini, saya yakin kita akan lebih banyak berpikir sebelum berbicara.
Nah, kita akan masuk di dalam poin yang kedua, menjadi teladan dalam kesetiaan. Kata setia ini identik erat hubungannya dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, bagaimana menjadi teladan dalam kesetiaan ialah sikap bertanggung jawab kepada Allah dengan sikap hidup kita yang berkenan kepada Allah. Dan tanggung jawab kepada sesama lewat melakukan dengan baik apa yang dipercayakan kepada kita. Galatia 5 ayat 22 mencatat kesetiaan itu dalam salah satu bentuk dari buah roh. Bagaimana kita bisa hidup dalam kesetiaan? Yang pertama, dengan bersandar kepada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Kebenaran ini seharusnya mendorong kita untuk bertumbuh di dalam kesetiaan dan bangkit kembali tak kalah kita jatuh di dalam ketidakkesetiaan. Yang kedua, belajar untuk setia mulai dari perkara-perkara yang kecil. Misalnya, dalam hal membaca Alkitab, berdoa, berbakti, memberi persembahan, dan melakukan dengan tanggung jawab tugas-tugas yang ada di depan kita. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hambanya yang setia, yang dia maksud adalah dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikuti dia, taat dalam menjalankan amanatnya, dan dapat dipercaya sepenuhnya. Tuhan menginginkan kita untuk terus beriman dan setia kepadanya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diperintahkan untuk menjadi teladan dalam kesetiaan. 1 Timotius 4 ayat 12b, demikian juga kita tidak seorang pun ingin dipandang rendah, ingin diremehkan, termasuk orang muda. Semua orang ingin dihargai, namun tidak semua orang tahu bagaimana agar ia dihargai. Semua orang dapat berkata, "Aku baik," tetapi belum tentu ia bisa setia. Orang baik belum tentu ia setia, tapi orang benar sudah pasti ia setia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penekanan Paulus kepada Timotius sangat jelas bahwa Timotius harus menjadi teladan dalam hal apapun. Nah, kita akan masuk di dalam poin yang ketiga, menjadi teladan dalam kesucian. Nah, berbicara soal kesucian dan kekudusan hidup seringkali menjadi hal yang tidak menarik bagi sebagian orang. Karena ada orang yang beranggapan bahwa yang harus hidup kudus itu hanya hamba Tuhan. Kita masih hidup di dunia, jadi wajar kalau kita masih berdosa. Ini pendapat yang salah. Karena apa? Dalam Lukas 1 ayat 73 hingga 75, di situ berbicara bahwa Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita supaya kita yang berdosa ini dapat beribadah kepadanya dan hidup dalam kekudusannya. Ini tujuan adalah supaya kita hidup kudus. Allah dalam karya keselamatannya menyelamatkan manusia, yaitu bahwa kita dapat hidup kudus di hadapannya. 1 Petrus 1 ayat 15 hingga 16 berkata, "Kamu harus kudus karena aku kudus." Kalau ada yang berkata hidup kudus itu sulit sekali, ya benar, sangat sulit. Dan karena sulit, kita membutuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan untuk memampukan kita hidup kudus. Sebab jika kita melakukan tanpa mengandalkan pertolongan Tuhan, maka kita akan menjadi sombong rohani. Sebab itu, tetaplah berusaha untuk hidup kudus dengan senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan. Yesus mengasihi kita begitu rupa sehingga Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang berikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13, dan Yesus pun telah membuktikannya secara langsung pula. Inilah sebuah keteladanan yang sejati. Rasul Paulus juga mengingatkan kita mengenai pentingnya keteladanan dalam pelayanan, seperti yang ia sampaikan kepada Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jelas terlihat bahwa sesungguhnya masalah menjadi teladan tidak hanya urusan orang-orang tua atau
orang dewasa saja, tetapi harus sudah diaplikasikan di usia muda. Perbuatan baik dalam ayat bacaan hari ini digambarkan Paulus dengan menjaga perkataan, menjaga tingkah laku, terus mengasihi, berlaku setia, dan hidup suci atau kudus. Kembali pada surat kepada Titus di atas yang berkata, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Titus 2 ayat 7. Paulus mengingatkan banyak hal juga kepada pria, menasihati untuk memiliki pola hidup sederhana, terhormat, bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bagaimana kita harus menjadi teladan. Mungkin di masa hidup kita belum menjadi teladan, tapi ketika kita membaca firman Tuhan ini, biarkan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dan kita belajar bagaimana menjadi teladan, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi bagi banyak orang. Aplikasinya bagi kita pada pagi hari ini menjadi teladan, yaitu menjadi teladan harus dengan hal-hal yang positif, seperti contoh, teladan dalam hal-hal yang baik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, menjadi saksi Kristus dimanapun berada, mengajarkan apa yang baik, menegur apa yang salah, jangan menganggap diri rendah atau kecil, jadilah terang bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini mengingatkan kita, entah kita tua, entah kita muda, kita harus menjadi teladan dan mengingatkan kepada saudara-saudara kita, kepada anak cucu kita, dan kepada adik-adik kita. Biarkan kita semua hidup menjadi teladan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang sudah mengingatkan kami bagaimana kami harus menjadi teladan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.